Ada pertanyaan, apakah dibekam ketika sedang saum membatalkan puasa? Maka sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan memang ada hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang lagi saum dibekam. Tapi ya hadisnya itu ternyata dihapus gitu. Dalam bahasa hadis itu namanya dinasah. Karena ada hadis lain, ya rohaso Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-kublah wal hijamah, bahwa baginda Rasul itu meruhsoh. Meruhsoh itu berarti meringankan, mentoleransi orang untuk tidak batal saum dengan mencium dan dibekam. Hijamah, hijamah itu dibekam. Maka berangkat dari situ bisa diambil kesimpulan hijamah, mengambil darah kotor dari tubuh kita itu tidak membatalkan puasa, karena ternyata rohaso Rasulullah SAW artinya Rasul mentoleransi orang yang dibekam tidak membatalkan saum. Ada pertanyaan, ya tentunya ini bagi orang yang sudah rumah tangga ya. Ustadz, apa hukumnya orang yang mencium istri atau istri mencium suami dalam kondisi saum? Maka sahabat-sahabat sekalian, jawabannya adalah tergantung. Menciumnya apakah karena dorongan seksualitas atau menciumnya hanya sekedar cium geget lah, orang Sunda mah cium sayang gitu ya, mau berangkat kerja gitu ya, dicium dulu keningnya, itu tidak membatalkan saum. Bahkan ulama lain memang hatta ada dorongan seksual pun gitu, hanya sekedar mencium mah enggak membatalkan saum, walaupun untuk hati-hati ya kita menghindari kalau hanya berangkatnya dorongan seksualitas. Tapi kalau ciumnya hanya ciuman yang sifatnya sayang, itu jumhur ulama ittifaq sepakat semuanya bahwa itu tidak membatalkan saum. Hadisnya sahih di mana Umar bin Khattab kepada baginda bertanya, maka baginda Nabi mengatakan tidak apa-apa mencium istri walaupun sedang saum. Itu saja barangkali, terima kasih, mudah-mudahan jadi mafhum adanya. Ada pertanyaan, apakah ketika penanganan medis harus dibius? Ya, biasanya operasi ya. Dibius lokal maupun total, apakah membatalkan saum? Sahabat-sahabat sekalian, jika lagi saum harus ada tindakan medis dan diharuskan kita harus dibius sebelumnya, maka yang jadi pertanyaan, apakah batal enggak saum kita dengan bius lokal maupun ya total? Ya lokal itu hanya dibius tangannya saja, sedangkan pikiran masih sadar, yang lainnya masih berasa gitu. Tapi kalau total otomatis kita ya seolah-olah kayak dipingsankan saja begitu. Maka jawabannya sahabat sekalian itu tidak membatalkan saum dengan syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah tidak menghabiskan sepanjang hari dalam ketidaksadarannya. Jadi kalau dibiusnya hanya 3 jam saja, hanya dalam ketika tindakan pembedahan, itu tidak membatalkan saum. Bahkan ya sangat korelatif dengan saum. Kenapa? Karena biasanya orang yang akan ada tindakan pembedahan biasanya kan disuruh untuk saum. Gitu. Maka sangat pas, saum tidak batal, secara medis juga biasanya disuruh saum dulu. Maka itu tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak sadarnya tidak menghabiskan sepanjang hari. Kalau menghabiskan sepanjang hari batal. Kenapa? Ya karena kan saum itu ibadah. Dan ibadah itu harus dirasa. Ibadah itu harus disadari gitu. Maka kalau menghabiskan hari dalam ketidaksadaran karena bius, maka itu batal saumnya dan diganti saja dengan saum di hari yang lain sebagaimana di surah Al-Baqarah. Ada yang bertanya, hukum berenang ketika saum, apakah batal saum atau tidak? Sahabat-sahabat sekalian, tentu ketika saum kita harus menjaga kebugaran. Jadi olahraga tetap harus dilakukan. Tapi bisa jadi ada olahraga yang bermasalah kepada saum. Apa itu? Olahraga berenang. Karena tidak biasanya ada air yang masuk ke dalam tubuh kita ya, kepada ya jauh pun dalam istilah fikih, kepada lubang terusan yang sampai ke lambung. Maka jika ada yang bertanya apakah berenang itu membatalkan saum atau tidak, jawaban saya tergantung. Apakah yang berenangnya itu sudah ahli? Artinya dia sudah bisa mengatur pernapasan yang dimana air tidak akan tersedak masuk sampai ke lambung?
Gitu. Apakah ini hanya amatiran yang kejemplung langsung ngelelep kerebek-kerebek, maka itu tentu ada air yang masuk membatalkan saum. Jadi kalau orang yang sudah sangat mahir berenang dan bisa menjaga tidak ada air yang masuk ke dalam ya lambungnya, maka tidak membatalkan saum. Tapi kalau ternyata amatiran dan pas berenang itu ya air tuh ada yang ketelan, ada yang kehirup dan lain sebagainya, ke telinga juga masuk dan lain sebagainya, maka itu membatalkan saum. Maka rekomendasi saya, kalau orang yang amatiran itu diusahakan tidak usah renang, karena itu bisa membatalkan saum. Cari saja olahraga yang lainnya. Kenapa? Karena di usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemafsadatan artinya membatalkan saum, lebih baik mendatangkan kemanfaatan yaitu kebugaran daripada saum rusak. Lebih baik kita cari saja alternatif lain untuk menjaga kebugaran. Itu saja barangkali, mudah-mudahan jadi maklum adanya. Ada yang bertanya, apa hukum rokok elektrik ketika dikonsumsinya atau dihirupnya ketika kita lagi saum? Maka sahabat-sahabat sekalian, para ulama sepakat itu merokok, ya nanti turunannya dari rokok itu rokok elektrik itu membatalkan saum. Ida haram syai'an haram samanuhu. Jadi ketika lagi bukan saum pun hukumnya makruh gitu. Bahkan yang lain haram, apalagi dilakukan sedang saum gitu. Maka otomatis jadi haram adanya dan membatalkan saum. Kenapa membatalkan saum? Bukan hanya si asapnya itu masuk ke dalam paru-paru kita, ke dalam lambung kita. Bahkan itu bukan hanya masuk. Kalau air sih masuk ya sekedar masuk saja, tapi ini juga merusak gitu. Maka berangkat dari situ para ulama itu menyepakati merokok walaupun mungkin ya dihirup langsung dikeluarkan lagi, tapi tetap tidak bisa terhindari adanya asap sekecil apapun pasti masuk ke paru-paru atau ke lambung kita. Maka para ulama menghukumi batal saum ya. Karena min babil aula, ya lagi tidak saum saja hukumnya ada yang haram, apalagi ini dilakukan ketika lagi beribadah, lagi saum, maka tentu lebih haram lagi dan tentu membatalkan saum.